Chapter 6. Teori Normatif Akuntansi, Kasus Proyek Kerangka Konseptual dari buku Degan kelas AC 301A. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Florentina, Levina, Kalvarina, Safira, Deki, Nia, Christine, Cheryl, dan Yumna. Apa itu kerangka konseptual akuntansi? Secara umum, kerangka kerja konseptual dapat memberikan seperangkat ide, konsep atau prinsip yang koheren yang diorganisasikan dengan cara membuatnya lebih mudah untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Praktik akuntansi keuangan juga memiliki kerangka kerja konseptual. Financial Accounting Standard Board di Amerika Serikat yang mengembangkan salah satu kerangka kerja konseptual pertama dalam akuntansi mendefinisikan sebagai sistem yang koheren dari tujuan dan dasar yang saling terkait yang diharapkan mengarah pada standar yang konsisten dan yang mengatur sifat, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, FISB dan EISB telah melakukan inisiatif untuk mengembangkan kerangka konseptual yang lebih baik untuk pelaporan keuangan. Menurut draft paparan, kerangka konseptualnya adalah sistem konsep yang koheren yang mengalir dari suatu tujuan. Tujuan pelaporan keuangan adalah dasar dari kerangka tersebut. Konsep lain memberikan panduan untuk mengidentifikasi batas-batas pelaporan keuangan, memilih transaksi, peristiwa, dan keadaan lain yang akan diwakili, bagaimana mereka harus diakui dan diukur, dan sebagainya. Gambar 6.1 memberikan gambaran umum tentang kerangka kerja yang dikembangkan oleh EISC yang kemudian diadopsi oleh EISB. Hal pertama yang akan dibahas adalah definisi pelaporan keuangan. Setelah menentukan apa yang dimaksud dengan pelaporan keuangan, selanjutnya yaitu subjek khususnya entitas mana yang diharuskan untuk menghasilkan laporan keuangan bertujuan umum dan karakteristik penggunanya. Berikutnya tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum yaitu memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna bagi investor, pemberi pinjaman, dan kreditur lain yang ada dan potensial dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Jika diterima, maka menentukan asumsi dasar dan karakteristik kualitatif informasi keuangan yang diperlukan untuk memungkinkan pengguna membuat keputusan ekonomi. Berikut adalah tinjauan singkat tentang sejarah perkembangan kerangka kerja konseptual. Kerangka konseptual dikembangkan di sejumlah yurisdiksi salah satu negara yang sangat aktif yaitu Amerika Serikat, dan beberapa negara lain seperti Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Komite Standar Akuntansi Internasional. Beberapa peneliti seperti Munich dan Sprouse di tahun 1961 dan Munich 1962 menetapkan bahwa praktik akuntansi harus didasarkan pada current value, dan kemudian disusul oleh teori Grady tahun 1965 yang mengembangkan teori akuntansi berdasarkan deskripsi praktik yang ada sehingga menyebabkan rilisnya Accounting Principles Board atau APB nomor 4. Truebold Report didirikan oleh AECPA dinamai sesuai dengan ketua komite yaitu Rupert Truebold pada tahun 1971 yang menghasilkan laporan dengan menguraikan 12 tujuan akuntansi, 7 karakteristik kualitatif yang harus dimiliki oleh informasi keuangan, serta memiliki 2 objektif. Objektif pertama berfokus pada kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, dan objektif kedua melayani para pengguna yang memiliki wewenang terbatas sebelum memperoleh informasi dan yang mengandalkan laporan keuangan sebagai sumber informasi utama tentang kegiatan organisasi. Proyek kerangka kerja konseptual FISB didasarkan pada sejumlah sumber serta pengalaman anggota dalam mencoba menetapkan standar dalam kegiatan kerangka konseptual. Secara keseluruhan, kerangka adalah badan dari konsep-konsep yang dikembangkan pada waktu yang berbeda dan menempatkannya secara bersama-sama untuk membentuk satu kesatuan yang utuh. Tahun 2005, FISB dan IASB telah bekerja sama untuk merevisi kerangka kerja konseptual dan menambahkan sebuah proyek baru untuk agendanya. Tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan konsep yang sudah ada dan untuk mengisi celah-celah di bidang ukuran, pengungkapan, dan penyajian laporan keuangan. Upaya IASB dan FISB. Dari tahun 2005 hingga 2010, IASB dan FISB telah bekerjasama menuju pengembangan kerangka kerja konseptual yang direvisi dan akan digunakan oleh kedua belah pihak. Kebutuhan akan kerangka kerja yang direvisi ini muncul karena proyek konvergensi di mana IASB dan FISB bekerjasama untuk menyatukan dua standar akuntansi mereka. Namun perlu kita ketahui apa itu proyek konvergensi adalah hasil kerjasama antara IASB dan FISB dari tahun 2005 hingga 2010 menuju pengembangan kerangka kerja konseptual yang sifatnya hampir global. Inisiatif IASB sejak 2012. IASB merilis makalah diskusi yang berjudul Tinjauan Kerangka Konseptual untuk Pelaporan Keuangan.
Berdasarkan maka diskusi tersebut dapat mengidentifikasi area secara khusus yang akan menjadi fokus ketika mengembangkan revisi kerangka konseptual, yaitu unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan dan penghentian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, dan entitas pelapor. Salah satu isu utama dalam setiap diskusi tentang pelaporan keuangan adalah karakteristik suatu entitas yang memberikan indikasi kebutuhan yang jelas untuk menghasilkan laporan keuangan bertujuan umum. Syarat laporan keuangan tujuan umum mengacu pada laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi dan persyaratan kerangka kerja konseptual serta prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya, dan dirilis oleh entitas pelapor untuk memenuhi permintaan informasi dari berbagai pengguna. Laporan keuangan bertujuan umum didefinisikan sebagai pernyataan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang tidak dalam posisi untuk meminta entitas menyajikan laporan yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi spesifik mereka. Laporan keuangan bertujuan umum akan mencakup neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan yang mendukung berbagai laporan tersebut. Faktor-faktor yang mungkin menunjukkan entitas pelapor antara lain yaitu yang pertama, pemisahan manajemen dari mereka yang memiliki kepentingan ekonomi dalam entitas. Yang kedua yaitu kepentingan atau pengaruh ekonomi atau politik entitas terhadap atau pada pihak lain. Dan yang terakhir yaitu karakteristik keuangan entitas. Karena jumlah penjualan, nilai aset, luas hutang, jumlah pelanggan, dan jumlah karyawan meningkat, semakin besar kemungkinan bahwa suatu entitas akan dianggap sebagai entitas pelapor. Alasan mengapa Dewan menyimpulkan bahwa kelompok pengguna utama adalah investor, pemberi pinjaman, dan kreditur lain yang ada dan potensial dari entitas pelapor adalah yang pertama yaitu investor, pemberi pinjaman, dan kreditur lain yang ada dan potensial memiliki kebutuhan paling kritis dan mendesak akan informasi dalam laporan keuangan dan banyak yang tidak dapat meminta entitas untuk memberikan informasi pada mereka secara langsung. Yang kedua yaitu tanggung jawab Dewan dan FASB mengharuskan mereka untuk fokus pada kebutuhan peserta di pasar modal yang mencakup tidak hanya investor yang ada tetapi juga investor potensial dan pemberi pinjaman yang ada dan potensial dan kreditur lainnya. Dan yang terakhir yaitu informasi yang memenuhi kebutuhan pengguna utama tertentu, kemungkinan besar akan memenuhi kebutuhan pengguna baik di yurisdiksi dengan model tata kelola perusahaan yang ditentukan. Tujuan dari laporan keuangan tujuan umum yaitu ada dua. Yang pertama yaitu tujuan tradisional dikutip adalah untuk memungkinkan orang luar untuk menilai kepengurusan manajemen yaitu apakah sumber daya yang dipercayakan pada manajemen telah digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Tujuan lain dari pelaporan keuangan adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi pengguna laporan. Dalam IASB kerangka konseptual, tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum yaitu untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna bagi investor, pemberi pinjaman, dan investor yang ada serta potensial kreditur lain dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan tersebut melibatkan pembelian, penjualan, atau kepemilikan instrumen ekuitas dan utang, dan pemberian atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik kualitatif pada laporan keuangan. Ada dua, yaitu yang pertama relevansi. Karakteristik ini mengharuskan laporan keuangan hanya mencakup informasi keuangan yang diharapkan dapat membuat perbedaan bagi keputusan alokasi sumber daya penggunanya. Selanjutnya yaitu representasi setia. Untuk menjadi representasi yang benar-benar setia, sebuah penggambaran harus memiliki 3 karakteristik, yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Untuk meningkatkan karakteristik kualitatif pada laporan keuangan ada 4 nih. Yang pertama yaitu komparabilitas. Jadi tanpa komparabilitas atau perbandingan akan menyulitkan penggunanya dalam mengevaluasi informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu keterverifikasian. Untuk memastikan bahwa informasi mewakili apa yang dimaksudkan atau metode pengukuran yang dipilih telah digunakan tanpa kesalahan atau bias. Yang ketiga yaitu ketepatan waktu. Semakin tepat waktu informasi keuangan tersebut, maka akan semakin bermanfaat bagi penggunanya. Yang terakhir yaitu dapat dimengerti. Informasi akan dianggap dapat dimengerti jika mungkin dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan bisnis dan akuntansi. Apakah laporan keuangan dapat memberikan akun yang netral dan tidak bias terhadap kinerja dan posisi entitas? Pada referensi buku yang kelompok kami pakai, ada beberapa pendapat yang menjawab pertanyaan tersebut, namun kami hanya mengambil 2 saja. Yang pertama yaitu kumpulan literatur Positive Accounting Theory.
Pada literatur ini menjelaskan mengenai perspektif kepentingan pribadi. Pada perspektif ini sering digunakan untuk menjelaskan fenomena ketika mereka yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan memilih metode akuntansi yang memberikan hasil yang paling diinginkan dari perspektif mereka sendiri. Yang kedua yaitu perspektif yang diadopsi oleh Handel. Jadi, perspektif ini menjelaskan mengenai tidak ada transparansi sehingga tidak ada akuntabilitas yang dirasakan sehubungan dengan item tersebut. Untuk learning objective selanjutnya yaitu Definition of the Element of Financial Reporting. Di Amerika Serikat, ada 10 elemen pelaporan keuangan yang diidentifikasi dalam Statement Financial Accounting Concept 3 dan selanjutnya di SFAC 6. Elemen-elemen ini adalah aset, kewajiban, ekuitas, investasi, distribusi, pendapatan komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Selanjutnya, ada dua pendekatan yang digunakan untuk menentukan keuntungan. Yang pertama yaitu pendekatan aset atau kewajiban yang menghubungkan laba dengan perubahan yang terjadi pada aset dan kewajiban entitas pelapor setelah disesuaikan dengan efek transaksi tertentu seperti penyetoran atau penarikan modal. Lalu yang kedua, ada pendekatan pendapatan atau beban yang cenderung mengandalkan konsep sebagai prinsip kecocokan yang sangat terfokus pada transaksi aktual dan memberikan pertimbangan terbatas pada perubahan nilai aset dan kewajiban. Selanjutnya ada definisi dari aset. Aset sendiri adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas. Definisi ini mengidentifikasi 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama harus ada manfaat ekonomi di masa depan, yang kedua entitas pelapor harus mengendalikan manfaat ekonomi masa depan, yang ketiga transaksi atau peristiwa lain yang menimbulkan pengendalian entitas pelapor atas manfaat ekonomi masa depan harus telah terjadi. Definisi liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban masa kini dari suatu entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu. 3 karakteristik utama diidentifikasi dalam liabilitas. 1. Harus ada disposisi manfaat ekonomi masa depan yang dihadapkan kepada entitas lain. 2. Harus ada obligasi masa kini. 3. Transaksi masa lalu atau peristiwa lain pasti telah menimbulkan obligasi. Definisi ekuitas. Ekuitas adalah hak milik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas dalam neraca. Definisi income atau pendapatan. Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari peserta ekuitas. Definisi beban atau expense. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi pada peserta ekuitas. Pengakuan unsur-unsur pelaporan keuangan. Suatu item yang memenuhi definisi suatu elemen harus diakui jika 1. Kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan item tersebut akan mengalir ke atau dari entitas. 2. Item tersebut memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal, tetapi penilaian ketidakpastian yang melekat pada arus manfaat ekonomi masa depan dibuat berdasarkan bukti yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Selanjutnya yaitu prinsip pengukuran. Menurut IASB, pengukuran adalah proses penentuan jumlah yang akan dimasukkan dalam laporan keuangan. Dalam pengukuran SFAC 5, hanya mencatat secara umum ada 5 dasar pengukuran alternatif yang diterapkan dalam praktik. Yang pertama yaitu biaya historis, yang kedua biaya penggantian saat ini, yang ketiga nilai pasar saat ini, yang keempat nilai realisasi bersih, dan yang terakhir yaitu nilai sekarang. Nah, seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya, IASB dan FASB terlibat dalam upaya mengembangkan kerangka kerja konseptual yang direvisi. Dalam kaitannya dengan pengukuran, FASB dan IASB menyatakan bahwa pengukuran adalah salah satu area yang paling terbelakang dari 2 kerangka kerja. Kedua kerangka kerja tersebut yaitu kerangka kerja IASB dan kerangka kerja FASB yang berisi daftar atribut pengukuran yang digunakan dalam praktik. Daftar tersebut secara luas konsisten yang telah disebutkan di slide sebelumnya. Selanjutnya, versi dari proyek kerangka konseptual IASB dan FASB bersama untuk mengatasi pengukuran. Dalam hal ini, IASB dan FASB mengidentifikasi pada April 2007 9 basis pengukuran potensial. Yang pertama yaitu harga masuk sebelumnya, yang kedua harga keluar masa lalu, yang ketiga jumlah masa lalu yang dimodifikasi, yang keempat harga masuk saat ini, yang kelima harga keluar saat ini, yang keenam harga keseimbangan saat ini, yang ketujuh nilai pakai, yang kedelapan harga masuk masa depan, dan yang kesembilan yaitu harga keluar masa depan. Berikut adalah salah satu contoh masalah terkait pengukuran.
Ketika IASB merilis makalah diskusinya pada Juli 2013, dikonfirmasi bahwa IASB menyukai model pengukuran atribut campuran. Namun, terdapat masalah dengan pendekatan ini. Yang pertama yaitu mengukur semua aset dan liabilitas berdasarkan biaya mungkin, tidak memberikan informasi yang relevan kepada pengguna laporan keuangan. Yang kedua yaitu untuk beberapa aset dan liabilitas, beberapa pengguna laporan keuangan mungkin menganggap informasi tentang harga pasar saat ini kurang relevan daripada informasi tentang margin yang dihasilkan oleh transaksi masa lalu. Nah, karena masalah tersebut, pandangan awal IASB adalah bahwa kerangka konseptual seharusnya tidak merekomendasikan semua aset dan kewajiban atas dasar yang sama serta memilih pendekatan pengukuran yang tepat. Manfaat dan kritik yang terkait dengan memiliki kerangka konseptual. Berikut beberapa keuntungan yang dirasakan dari pengembangan kerangka konseptual. Pertama, mengembangkan kerangka konseptual secara efektif, mengajak akuntan untuk berpikir tentang apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. Kedua, standar akuntansi harus lebih konsisten dan logis karena dikembangkan dari seperangkat konsep yang teratur. Ketiga, proses komunikasi antara pembuat standar dan konstituennya harus ditingkatkan karena dasar konseptual dari standar akuntansi yang diusulkan akan lebih jelas ketika pembuat standar mencari komentar publik tentang mereka. Berikut kritik terkait kerangka kerja konseptual. Pertama, kritik yang diajukan mengenai proyek kerangka kerja konseptual berkaitan dengan fokus mereka, karena pada prinsipnya fokus pada ekonomi, laporan keuangan bertujuan umum biasanya mengabaikan transaksi atau peristiwa yang tidak melibatkan transaksi pasar atau pertukaran hak milik, yang artinya transaksi atau peristiwa yang tidak dapat dikaitkan dengan harga pasar tidak diakui. Yang kedua, bahwa mereka hanya mewakili kodifikasi praktik yang ada, menempatkan serangkaian dokumen yang menggambarkan praktik yang ada, daripada menentukan pendekatan ideal atau diturunkan secara logis untuk akuntansi. Kerangka konseptual bagi sarana legitimizing standar setting badan. Sejumlah penulis termasuk Haynes dan Solomon telah menyarankan bahwa kerangka kerja konseptual dibuat terutama untuk memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang benar-benar mengembangkan kerangka kerja. Dan telah dikemukakan bahwa kerangka konseptual telah digunakan sebagai perangkat untuk membantu memastikan keberadaan keberlanjutan dari profesi akuntansi dengan meningkatkan posisi publik mereka. Dikatakan bahwa kerangka kerja konseptual menyediakan sarana untuk meningkatkan kemampuan suatu profesi untuk mengatur diri sendiri, sehingga menangkal kemungkinan intervensi pemerintah akan terjadi. Beberapa pikiran lebih lanjut tentang akuntabilitas. Akuntansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai penyediaan informasi tentang aspek kinerja suatu entitas kepada kelompok pemangku kepentingan tertentu. Definisi akuntansi ini tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan sejauh mana tanggung jawab dan akuntabilitas entitas. Karena akuntabilitas entitas adalah pertimbangan yang penting bagi seluruh prosesi akuntansi, sehingga keterkaitan antara akuntansi dan akuntabilitas ini harus selalu dipertimbangkan. Dari definisi tersebut dapat kita lihat bahwa akuntabilitas menyangkut dua hal tanggung jawab atau tugas, yaitu 1. Melakukan tindakan tertentu atau menahan diri untuk tidak melakukan tindakan sesuai dengan harapan kelompok pemangku kepentingan. 2. Memberikan perhitungan atau pertanggungjawaban atas tindakan tersebut pada para pemangku kepentingan. Selanjutnya, perspektif akuntabilitas yang diadopsi oleh IASB dan FASB. Beberapa pertimbangan yang mungkin dibuat ketika menentukan akuntabilitas meliputi 1. Jenis organisasi apa yang menjadi fokus pelaporan, 2. Pemangku kepentingan mana yang berkepentingan dengan laporan, 3. Mengapa para pemangku kepentingan ini tertarik, 4. Aspek kinerja apa yang diminati oleh pemangku kepentingan yang teridentifikasi, 5. Kriteria atau standar pelaporan apa yang harus diterapkan dalam memberikan pengungkapan, 6. Di mana entitas pelapor harus mengungkapkan informasi. Thanks for watching.